Selamat pagi, perkenalkan saya Katarina Sundebawesare dengan NIM 2022-011048 dari Universitas Pembangunan Jaya yang akan mempresentasikan mengenai investasi dan nilai wajar bab 15 praktik pengantar akuntansi. Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi, misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal, dan pungutan lainnya dari pasar modal. Selanjutnya, investasi ada dua, yang pertama ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat secara dicairkan dan dimaksud untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Sedangkan investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dari 12 bulan. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Selanjutnya, investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, namun mempengaruhi pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehannya. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Selanjutnya, nilai historis adalah jumlah kas atau aktuavalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan perhitungan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan juga obligasi. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya. Perusahaan daerah adalah perusahaan usaha yang seluruhnya atau bagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk investasi. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan, antara lain manfaat surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat dalam dokumen pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Selanjutnya ada klasifikasi investasi. Investasi pemerintah daerah dibagi atas dua, yaitu investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut ditunjukkan dalam rangka manajemen kas. Artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Selanjutnya, beresiko redup.
Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah: yang pertama, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Misalnya, pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah, atau surat pemerintah berharga yang tidak dimaksud untuk mencairkan dan memenuhi kebutuhan kas jangka pendeknya. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek yaitu antara lain terdiri atas deposito berjangka waktu 3-12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposit. Pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pemberian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat permanen investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan dan menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang dimaksud untuk tidak dimiliki terus-menerus dan atau niat untuk memperjual atau menarik kembali. Baik, segitu saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Salam siang. Terima kasih.